Halo? I want to have my glasses on. I can. I was trying to be incognito. You just didn't want the picture with each other with her glasses. Yeah, like why are you trying to do Temenin it? aku please. I know it's you. I'm like, bitch, you know it was me. Eh, Like, I don't know what's kasar. Tapi aku sambil nonton YouTube, yes. Nonton apa ya? disappear. Oh, how satisfying was Halo, dengar aku gak? Aku lagi skincarean. Aku radio karena aku lagi skincarean. Terus kayak ngapa sih aku pengen radio aja, soalnya banyak yang radio. Jadi kayak wow, kok aku FOMO. Hello guys, finally in New York. And it feels like I haven't vlogged in New York literally months. Because it literally has been like a whole month since I... Berarti t-shirtnya dihapus. Really? Oh, soalnya ada salah tulisan kayaknya deh. Ya, sedih. Tapi daripada orang ketipu. Bentar ya. Tapi aku udah share story, sedihnya. In my apartment, it feels so good to be back. I was traveling with my sisters, I had a grand trip, and then we had a little break. Dia story kamu juga gak ada. Oh, oke. I'm back and better than ever, but my apartment is not back. It is quite literally not okay. So Guys, kalian besok kan pembukaan pre-ordernya ya. okay, where do I begin? My place is a mess right now. My boyfriend just spent the weekend with me, which was super nice, and he left this morning, and I was like, babe, don't worry, I'm gonna deep clean everything because I don't know about you guys, but I need to do it. Like, I need to clean and I need to put away the things knowing where everything is, or else I don't feel clean. So I decided I'm going to spend the 40 entire day tercepat today pastilah kan, 40 cleaning this tercepat. apartment. I'm gonna be honest, I've tried to film multiple deep cleaning videos before, and I ended up never finishing the video because I feel like trying to record Hihi, aku tapi senang sih kalian suka sama birthday t-shirtnya, kayak wow, makasih ya. Aku beneran mengeluarkan ide itu dari kepalaku. Kayak aku bekerja keras banget. This is my living room right now. Yes, this is quite embarrassing, but we had some food, obviously quite a lot of food last night. My boyfriend, oh my god, I almost said brother. What the hell? Kalian PO ya, besok aku ingetin lagi. Aku paksa PO. And now it's tomorrow. I've got my work stuff, shopping, which I want to give you guys a haul on. Bayarin. Everywhere. Hey, Guys, look, I'm currently aku rugi obsessed with bandar this, dong. And this is an egg putty. How fun is this? Yeah, I'm obsessed. The kitchen is Ya, aku pengen banget beli Nido deh. I haven't been cooking. It's actually not terrible. And then I have boxes and trash everywhere here. Bedroom is not too bad. It is just a little bit dusty. My apartment just forms dust really easily. I don't know if it's normal, but even with this air purifier, Ratusan orang doang yang nonton. Iya kak, aku soalnya aku ini kayak nggak ini. Aku niche streamer. It's just like too much at one point. And then my closet, I don't know how much will get done over here, but this bag has not been unpacked since I came back from LA, which is kind of concerning. Jadi yang nonton dikit, maaf ya. Tapi makasih ya udah nonton. Tadi pagi kuliah guys. Tadi pagi kuliah dan
pengen nangis. Kuliahnya gampang banget, tapi kayak aku harus bangun pagi. Oh my god, I'm gonna kill myself, bro. Lebay ya? Gak capek banget, Din. Makanya ini aku kan radio karena aku udah mandi. Aku baru selesai mandi malah, terus aku lagi skincarean. Habis itu aku pengen, gak tau sih kayaknya gak maskeran ya, tapi habis itu aku pengen tidur-tiduran terus bobo. Makasih Kak Prude. Awas ketiduran. Enggak kok, aku udah antisipasi aku ketiduran dengan cara aku duduk. Besok kayak kita ulang tahun. Shh. Itu surprise loh buat kita semua. Duduk masih bisa merem. Tapi aku tuh kalau tidur, aku tuh harus banget gak ada suara, gak ada lampu. Kalau mau tidur malam gitu ya, atau tidur in general aja. Jadi makanya aku suka kadang-kadang terasa tersiksa banget kalau misalnya lagi kegiatan JKT. Misalnya hari sebelumnya selesai malam jam 2 gitu ya, 2, terus kan mandi gitu-gitu jam 3. Terus habis itu harus bangun lagi jam 7. Itu tuh aku susah banget tidur. Karena kayak baru selesai mandi, terus mungkin aku belum ngantuk. Dan kalau aku udah ngantuk pun aku kayak buat masuk ke tidurnya gitu, kayak aku tuh cuman merem doang. Yang penting aku tuh kayak udah bermindset, oke, gak apa-apa aku gak tidur, daripada aku makin stres tidur. Yang penting mata aku kayak istirahat gitu loh, kayak at least aku, jadi kayak aku mendoktrin diriku kalau aku istirahat. Kayaknya bukan pola tidurnya jelek deh, walaupun aku bobo sehari sebelumnya cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kalau emang sekitarnya gak ngebantu, dan kayak misalnya aku ada kepikiran apa gitu, itu kayak aku susah banget tidur. Kayak aku, kapan ya guys, yang waktu konser terakhir Tigre itu First Snow gak sih? First Snow tuh aku gak tidur sama sekali loh di konsernya, sumpah. Karena itu selesainya malam kan, kayak kita selesai JR tuh jam 2, 1.30, kayak 2 lah. Terus kayak kita bobo, terus kayak waktu itu hotelnya serem kan, jadi kayak di satu hotel ada 3 kamar. Nah abis itu kita kayak yaudahlah guys, daripada kita takut semua, kita tidur di satu ruangan aja yang paling gede, di ruangan paling besarnya gitu, master bedroom. Terus kita mandi ganti-gantian, terus nah karena takut pada masang musik buat bobo, kayak musik bobo gitu loh, aku gak bisa tidur guys. Jadi selama itu aku gak bisa bobo, dan aku cuman merem doang. Dan aku mikir kayak, jadi aku malah nge-stressin kayak, kok aku gak bobo sih, kenapa ya aku gak bobo ya, kenapa ya, sedih banget, aku besok gimana ya gitu. Dan gara-gara itu, aku tuh bisa dibantu sama dengerin white noise itu tau. Kayak dengerin white noise ini aja, pakai earphones yang noise cancelling, terus aku dengerin white noise kenceng. Jadi kayak otaknya lupa gitu, kalau otaknya mau ngobrol nggak bisa karena kayak berisik kan. Jadi aku kayak dengerin white noise. Tapi saat itu adalah earphones aku ketinggalan di rumah. Jadi aku terus kesel banget sumpah. Aku merem doang. Tapi untung waktu First Snow aku bagus-bagus aja sumpah. Jadi kayak wow, tidak terlalu mengganggu lah.
Kamu push kopi? Enggak kok. Aku pun kalau minum kopi kayak maksimal tuh di jam, tergantung nih, kalau misalnya aku ada kegiatan malamnya, kayak kegiatan latihan malam jam 12-an dan aku kurang tidur, aku minum kopi. Kayak aku membolehkan diri aku minum kopi sampai maksimal jam 4-5 gitu. Tapi kalau aku nggak terlalu kurang tidur, tapi aku pengen ngerasain kopi aja, aku cuman boleh minum kopi jam paling terakhir tuh jam 2. Kayak aku ngebiasain, karena aku tahu aku susah tidur kan. Dan kalau misalnya aku udah susah tidur gitu, aku biasanya, ini kalau udah terpaksa banget ya, kayak misalnya aku besoknya ada kegiatan syuting full, aku ini sih kayak, aduh, minum antimu. Karena kayak itu membantu banget, tapi nggak boleh sering-sering. Kayak itu kalau emang kegiatannya penting banget dan kayak aku nggak bisa bobo sama sekali. Aku harus setiap hari ngopi. Aku ngerti sih, kayak hari ini aku udah ngopi, tapi kayak rasa kopinya aku kayak kurang satisfied gitu. Terus aku ada satu kopi Indonesia, depannya dari teh, dan itu tuh terkenal banget di Indo, kayak di Jakarta maksudnya. Itu tuh kayak semua orang suka, tapi aku tuh nggak menemukan rasa aku sukanya gitu loh. Jadi aku pengen cobain kopi itu kan, tapi kayak udah malam. Terus tadi tuh aku pengennya sore jam 5-an, 4-an gitu, so kayak deh jangan. Katanya emang tuh kopi itu enak banget ya guys, kopi teh itu. Khusus americanonya aja enggak, sumpah. Yang dibilang enak tuh kopi susunya. Yang pendek, hurufnya nggak banyak. Iya, 4 huruf. Enak banget kah? Tapi yang enak yang mana guys? Kopi susu yang mana? Dan aku tuh kan not a big fan dengan kopi yang terlalu manis ya, karena aku tuh udah di era aku kalau kopinya terlalu manis tapi rasanya enak banget, aku ngerasa bersalah gitu, kayak gitu. Atau aku mulai membiasakan diri aku buat nggak minum kopi yang manis-manis banget, karena kopi kan maksudnya ingredientsnya susunya udah banyak, terus ada sirupnya. Sebenarnya sirupnya sih yang katanya paling nggak boleh, yang kayak paling bisa bikin gendut lah, bisa bikin inilah itulah. Tapi maksudnya kayak kalau bisa aku kurangin kan kurangin ya. Tapi bukan berarti kayak kopi doang yang aku kurangin, tapi aku kurangin es teh manis. Karena kayak ada satu member yang aku tahu dia sweet tooth banget, yang kayak bro makan gelato abis dalam satu duduk, gelato gede, sedangkan kayak aku nggak abis. Dan tapi aku suka banget makanan asin gurih gitu, aku suka banget, berlebihan gitu loh sukanya. Gitu. Itu nggak pick me nggak sih? Karena aku lebih prefer asin. Iya, aku kalau makan asin guys, apapun yang gurih-gurih gitu crazy, sumpah nggak ada habisnya, lapar mulu. Terus apa lagi ya? Oh iya, kopi, itu kopinya aku bingung apa gitu yang harus aku coba. Katanya kopi tetangganya ya enak, neighbor, coffee neighbor.
Tapi katanya yang enak Coffee Neighbor, no sugar, extra caramel, extra milk. Oke, really? Emang iya kan ya sih? Kalau itu yang enak apa? Jujur ya, kalau misalnya lagi milih kopi kayak aku biasanya milih kopi kan ada satu tempat kopi yang aku suka banget. Itu aku tahu aku mau pesan apa langsung. Tapi kalau yang di tempat yang kakak bilang, aku tuh nggak tahu yang enak tuh yang mana. Jadi aku nyoba-nyoba mulu. Dan kayak nggak ada yang aku terlalu suka gitu loh. Kayak butterscotchnya dia enak banget. Butterscotchnya enak banget, tapi itu terlalu manis dan kayak gak kerasa kopi banget. Habis itu kopi bumi Earth Coffee. Earth Coffee-nya aku kurang suka jujur. Aku kalau di yang itu sukanya creamy aren latte. Creamy aren latte, less sugar atau kayak 25% sugar. Less ice juga. Butterscotch kandungan gulanya tinggi. Iya, makanya aku kayak ya B aja gitu loh. Kayak bro enak, tapi aku cuman kayak dah. Next time cobain aren latte tapi less ice, less sugar. Really, is it good? Nanti aku coba. I will try it. Cobain yang tetangga aja dulu. Oke, tapi less ice, less sugar enak kan? And then have you listened to Olivia Rodrigo's new album yet? Cuman beberapa yang aku dengar. Gak ada waktu dengar lagu sumpah. Rencana live sampai jam berapa? Kayaknya sampai jam 12-an deh, karena I gotta sleep. I have school tomorrow. And I gotta wake up at like 7. Guys, aku tuh kemarin beli buku sumpah, terus bukunya bagus banget. Dan buku ini emang udah lumayan terkenal jujur. Dan dari kapan tahu aku udah memperhatikan buku ini, tapi aku belum bisa komitmen. Dan look at me now. Nama bukunya Yellow Face. Kalian tahu gak sih? Aku baca belakangnya deh. Apa namanya guys? Kalau belakangnya itu I forgot the name. Synopsis, ya. The synopsisnya. Asandra lagi live. Dia udah mau gangguin aku. Aku udah ngedenger dari jauh. Tadi aku ngomongin apa ya? Jujur aku pengen tiduran di kasur. I need to rest my body. Aduh. Kayak suara tulang sumpah enggak guys, itu suara kursi aku. Kayaknya I have to get a new chair deh. Aku butuh kursi baru. Karena kursi yang ini tuh oglek-oglek kanan kiri gitu sumpah. Dan yang beli ini kan mamaku ya. Jadi kayak aku enggak, I'm not complaining. Tapi kayak if I can buy a new chair, I will try. Oke. Jadi I'm gonna tell you about the book that I've been reading. Jadi, makasih Kak Geoffrey.
nama bukunya tuh Yellowface, dan dia tuh udah sering banget menang ini kayak nominees awards gitu. Terus kayak buku dia tuh dibaca banyak orang, kayak ini ada Stephen King. Kayak bro, gimana caranya buku lu dibaca Stephen King? Jadi ini kayak sinopsisnya, intinya tuh ada orang namanya June Hayward. Nah dia itu nulis buku, tapi dia nggak sukses. Kurang sukses lah. Tapi dia tuh punya musuh namanya Athena Liu. Nah tapi musuhnya ini bukan saling membenci guys, tapi Jun ini benci aja sama Athena. Karena Athena tuh sukses banget. Padahal mereka kayak sama terus perjalanan hidupnya bareng mulu. Mereka udah bertemanan kayak 9 tahun gitu. Habis itu kayak sirik, iya. Tapi siriknya, kalian kalau baca buku ini kalian juga ngerti kenapa Jun tuh bisa iri gitu. Nah terus si Athena ini meninggal, tapi gara-gara aksiden, kayak suatu kecelakaan. Dan si Jun, pas si Athenanya meninggal, dia ngambil kesempatan lah. Dia nyuri bukunya Athena yang baru jadi, belum dipublish, belum ada yang tahu. Tapi dia nyuri si punya Athena bukunya. Terus dia rilis lah itu bukunya, dipublish bukunya. Karena Athena ini talented banget sebagai penulis. Terus dirilis, dia terkenal deh. Ngerilis bukunya Athena tapi dibilangnya dia yang penulis. Habis itu kayak ketahuan gitu loh. Aku belum nyampe situ. Tapi intinya kayak ke-spill lah. Gitu. Rekomendasi buku fiksi terseru ini, sumpah seru banget. Jadi Athena baik atau jahat? Athena tuh baik. Jadi si Jun ini iri sama Athena karena dia ngerasa, kenapa ya padahal kita ngelakuin perjalanan yang sama, belajarnya bareng, ambisiusnya sama, tapi kenapa kayak dia lebih beruntung gitu. Kayak kalian tuh gak suka sama orang yang lebih beruntung dari kalian, yang lebih bertalenta dari lahir. Kayak kenapa nih orang tuh punya talenta dari lahir sedangkan aku enggak. Jadi itu lebih kayak dia gak salah juga buat iri gitu. Gitu. Jadi maksud aku kayak Jun tuh gak salah buat dia benci Athena, padahal Athena tuh gak ngapa-ngapain. Tapi ya dia gak suka karena kenapa dia gak bisa ngerasain hal yang sama gitu. Ngantuk udahlah, bye. Irinya gak salah, caranya yang salah. Muel. Tuh, jadi kayak menurut aku itu seru banget. Habis itu aku beli buku. Aku nggak tahu ya ini kayak gimana, tapi katanya ini bagus. Tapi agak aneh, kayak nggak tahu, banyak skandalnya. Jadi namanya tuh The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Terus kalau ini tuh sinopsisnya tentang ada bintang Hollywood besar. Dia tuh mau meninggal kayaknya ya. She's gonna die. Kayak dari dulu lah bayangin kayak Beyonce, Madonna gitu. Nah dia punya 7 husbands. Punya 7 suami. Nah karena dia mau meninggal, dia ngekontak penulis buku atau writer majalah atau blog gitu, aku gak ngerti. Terus dia nge-spill semua drama hidup dia.
Dan itu kayaknya dia aku belum baca ya, itu kayaknya bakal dirilis di hari dia meninggal atau gimana gitu. Jadi orang tuh mau ngebenci dia juga nggak bisa karena kayak bro udah meninggal. Ya kan, kontroversi kan buku ini. Tapi kayak bro, aku jadi pengen baca karena kayak orang bilang kontroversi dan writernya juga dibilang kontroversi. Jadi kayak man, I don't know. Tapi daripada aku ngebajak buku, kayak aku beli bajakannya. Kan aku nggak mungkin juga ya. I will baca buku yang itu. Tapi aku lagi baca yang Yellow Face. Junjun beli di mana bukunya? Di toko buku. Ini beda buku sama Jun Athena atau masih sama? Beda-beda. Tapi buku mahal banget tau sekarang. Makasih kan sih. Ya, make sense gak sih kalau buku mahal? Ya menurut aku make sense aja karena kita kayak ngehargai writernya juga. Terus kayak buku kan fisik gitu ya, jadi aku senang aja punya barang fisiknya. Tapi jujur aku pengen kayak beli Kindle. Tapi yang berwarna, itu seru banget sumpah. Kayak ada gak sih yang second tapi masih bagus? Gitu. Itu mahal karena pajaknya tin, ke writer juga cuma kecil. Iya sih. Tapi kayak daripada belinya yang gak beli gitu di online, maksudnya baca di online PDF, kayak it's not wrong, tapi at one point I want to respect the game. Ini kayak hal kayak kalian nonton rame-rame di Discord teater, streaming teater JKT, kayak gitu. You just gotta respect the game. Beli yang ori gitu. Sorry, upsi, maaf ya. Tapi mirip seperti itu. Yellow Face yang kalau denger sekilas mirip drakor Notes from Last Row. Really? Tadi apa ya? Tadi aku baca apa ya? Aduh, tadi ada yang seru banget. Tadi ada komen kayak bagus. Wait, where is it? Oh, iya, kalau di Kindle itu kan tetap harus bayar bukunya ya. Kayak kita punya website buat beli bukunya kan, atau enggak? Enggak kan? Harus tetap beli, tapi mungkin gak ada pajak bukunya. Ya nggak sih? Tapi beli Kindle-nya mahal. Sumpah, aku ada cerita lucu banget guys. Jadi mama aku kayak nge-share link di toko oren, link Kindle. Dia gini, "Dek, ini murah harganya Kindle ini," gitu. Mama aku emang pengen beliin awalnya, aku awalnya kurang tertarik. Tapi karena aku sering baca di mobil dan kayak kesusahan gitu, dia kayak beli yang itu aja nggak sih, tap aja gitu. Dia nge-share lah, "Dek, coba ini murah, mau mama beliin nggak?" gitu. Terus waktu aku lihat, iya kok murah ya, harganya tuh kayak 400 guys, dan untuk sebuah Kindle that's really cheap, kayak 300-400. Terus, dan kalian tahu ternyata itu casing doang. Aku nge-share ke teman aku yang suka baca buku juga. Kayak, apa sih, aku ngomong apa sih? Style ada Kindle murah banget. Tapi dia second ya, kok murah banget. Terus aku pencet linknya,
Kalian tau gak sih itu casing, tapi yang kalau kalian geser ke sampingnya ada produknya juga. Ketipu emang. Dia juga ngelis katalognya yang paling depan yang casingnya dulu, baru yang keduanya Kindle-nya. Jadi kayak pas kita pindahin ke samping harganya kayak 2 juta. Terus kayak, mah itu casing doang. Sedih banget. Tapi ya guys, katanya kalau di Jepang tuh kan banyak barang-barang second ya. Ya kan, kayak ada toko-toko yang mengejual barang elektronik second gitu, gede-gede gitu tokonya. Kemarin tuh aku lihat ada Kindle yang, tapi bukan yang colorful, yang biasa. Nah tapi harganya juga cukup murah kan, kayak satuan. Maksudnya sangat jauh berbeda lah sama kalau beli baru. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba bahasa Jepang gimana guys. Kan aku masa dipaksa belajar bahasa Jepang dulu? Kan nggak mungkin. Minta dibacaan Steffi. Nggak bisa dong. Nggak asik. Siapa tahu ntar ditransfer ke AKB. Nanti kalian sedih loh kalau aku ditransfer ke AKB. AKB nggak siap punya member bokem, gimana ya? Aku nggak, misalnya coba kita bayangkan, jikalau Katrin masuk ke AKB48, terus lagi meet and greet, terus fans-fansnya Jepang semua. Aku ngerasa member AKB kan kawaii banget ya. Kayak, arigatou gozaimasu, ayahnya gitu kan. Terus lagi nih, woi, misalnya nama fansnya siapa, nama karakter anime, siapa ya, Tsubasa gitu. Tsubasa-san, makan belum? Makan kali, kurus banget. Kamu lagi happy ya, Tsubasa-san ya? Kenapa sih? Karena is it because of me? Yang bener. Oke gitu. Dikira so asik, sumpah iya. Biasanya kan kalau di Jepang tuh kayak aku ngerasa biasanya fansnya yang banyak ngomong, yang kayak gitu kan. Terus semua orang kayak hai gitu. Tapi kalau aku kayaknya yang kayak fans, sumpah kayak, oh my god, kamu ganteng banget. Terus deh rambutnya diginiin, ganteng, masih kayak gitu. Ya beda culture, sumpah. Aku kayak terus ntar aku make upnya kan kayak tebel ya. Make up mataku tuh kayak gonjreng gitu misalnya. Lipstick aku kayak gitu, plumpy. Ntar aku kayak member AKB kayak, idih, kondangan, kayak gitu, kondangan. Ini kalau kondangan juga ngelebihin penganten, digituin aku guys. Takut. Aku kalau misalnya ada collab sama AKB langsung kayak, aku palsuin ini sih sifat aku. Aku kayak, arigatou gozaimasu. Oh iyo. Hai. Onaka suita gitu. Kalau sekarang kan lapar banget, makan ayam godok, mie godok yuk, makan mie godok gitu. Kalau kayak, iya onigiri desu, onigiri kudasai gitu, menurut aku guys. Makasih kan Najwang. Gitu, jadi kayak aku bakal mempalsukan diriku, sumpah. Emang kalian siap ngeliat aku kayak gitu? Enggak kan? Tapi kalau mie godok tapi kalau misalnya emang kayak aku dipindahin, aku bakal kenalin mereka ke bebek Madura cabai hijau depan kampus aku. Bro. Terus kan mereka boleh makan bebong, babi. Aku bakal bawain
babi Bali, babi Cina, babi Batak, sama babi apa lagi ya? Bali, Cina, Batak. Itu aku akan bawain semua ke sana, ke Jepang. So gini, coba mana yang kalian suka? So gitu, pick one. Terus dia kayak, biasanya aku makannya katsu, pork cutlet. No, bigul. Coba bigul. Aku bawa lapo. Aku Islam gak boleh, bukan buat kamu, Umar. Aku bakal bawa mie godok. Gitu. Aku bakal bawain apa guys? Ayo lagi dong. Kasih lagi dong apa yang harus aku bawain ke sana. Aku bakal bawain dimsum mentai, sumpah. Orang Jepang tuh nggak tahu dimsum mentai tau guys. Mereka tuh nggak expect dimsum itu dimakan sama mentai. Itu aneh banget. Terus kalian tahu apa yang aku akan bawain ke orang-orang Jepang? Kalau misalnya aku kayak KB, aku bawain apa? Aku akan bawain pisang goreng. Sumpah, aku akan bawain pisang goreng yang gede-gede itu, yang isi madu, pakai keju. Gila. Terus apa lagi yang bawa? Aku akan bawa telur gulung. Nasi padang. Kayak aku gak mau bawain yang terkenal banget, kayak mie yang itu, atau kayak nasi padang. Itu kan udah terkenal banget ya. Kayak mereka, aku tuh gak perlu bawain itu buat mereka coba. Suatu saat mereka akan coba gitu. Aku mau bawain yang niche, yang cuman orang Indonesia doang yang tahu. Aku akan bawain hal-hal kayak seblak. Tapi seblak tuh kan gak semua orang suka ya. Tapi kayak hal-hal yang semua orang suka. Martabak, telur bebek. Biasanya pasti mereka martabak telur ayam. Aku beliin martabak telur bebek 3. Telurnya 3. Gila sih. Tapi kayaknya sebelum nyampe sana udah aku makan dah. Kayak pas nyampe sana aku tinggal setengah, ya udah gak layak kasih. Emang boleh bawa gituan? Gak boleh lah. Ini namanya andai-andai. Udah guys, itu aja aku pengen bawa. Aku ketangkep aja. Mie godok tahtanya lebih tinggi dari Dubai Cuy. Jujur. No, gak bawa kue ape. Aku kurang suka kue ape. Kayak kue ape tuh aku cuma suka kalau lagi mood aja. Kalau lagi mood kue ape, aku akan makan kue ape. Tau gak sih kenapa? Karena kan aku sukanya yang asin-asinnya, yang gurih-gurih. Jadi kayak aku bakal lebih milih cilor daripada kue ape. Karena kue ape kayak kue manis. I rather have something savory in my mouth. Gitu sih menurut aku. Aku lagi suka sepedahan. Kamu mau coba nggak? Aku tuh dulu pernah bisa sepedahan ya, naik sepeda. Tapi sekarang udah nggak bisa tau. Kayak aku nggak pernah nyoba lagi. Terakhir aku naik sepeda tuh kelas 1 SD. Gak ada yang kayak kelas 3 SD. Menurut kalian aku bisa nggak kalau di ini lagi? Dicoba lagi. Bisa kah? Apa ada muscle memory? Bisa. Roda 3. Lah elah. Roda 3. Gak, jalan aja, aku jalan kaki sumpah. Malu. Roda 1 soalnya lu badut. Hendri, keluar. Intinya pede. Muscle memory pas jatuh.
Itu nggak diusir, itu artinya kamu kurang less teach. Artinya less teach adalah kurang ajar. Ayo nonton malam Brazil versus Jepang. Kalian bet nggak guys Brazil versus Jepang? Menurut kalian siapa yang menang? Wow. Ini suara motor. Nggak apa-apa. Aku sekarang kalau ada suara kencang-kencang aku bahagia. Nggak apa-apa, lewat aja motor, lewat. Betul, nggak boleh judi. Aku dukung yang ganteng. Aku dari Cisauk ke ASBSD tahun naik sepeda. Kamu kayak harus tidur deh, Dek. Bobo Gi? Lah nggak boleh dukung gue, gile. Wah, kakak kalau jadi pemain bola, kakak dipaksa jadi wasit. Terus yang dibully, sumpah yang di IG dibully. Brazil ganteng-ganteng. Dan kamu nggak mau lihat? Udah malam kok belum bobo. Sebentar ya, bentar lagi kok bobo. Guys, kok aku jahat sama Ko Henry? Ko Henry, jangan marah. Sumpah kurang ajar banget gue aduin ke Jessie. Ih, playing victim banget sumpah. Kakak yang minta tawa. Ini nih, playing victim. Aku akan bilang ke Jessie, kamu playing victim. Kamu itu mancing, terus pas akunya terpancing, kakak kayak, tidak, kamu menyakiti hatiku. Gitu. Tapi gak apa-apa, keren kok. Aku tahu kakak baik. Kamu kuliah jam berapa besok? 7. Bangun. Masih belajar mobil gak, Tin? Kita gak ngomongin soal itu. Kapan kita bertemu? Lah, mana saya tahu. Surabaya ketemu kak. Prediksi skor 0-0 karena aku nggak tahu, nggak nonton. Mobilnya lari. Kok ngelantur? Hah? Wow. Jangan tuduh kayak gitu dong guys. Tapi kemarin aku cepet banget tahu bangun yang bobonya. Kemarin aku bobo jam 1. Menurut aku sudah mukjizat Tuhan. Jam 1 aku bobo, jam 1 malam, subuh. Kabar Sebastian Dedi gimana, Tin? Aku kurang tahu, Kak. Tapi aku kemarin lihat kontennya, Kak. Terus aku follow dia deh kayaknya. Apa belum ya? Malam ini akan aku follow. Tin, aku habis dari tempat Krista. Ih, ngapain? Hari ini udah makan apa aja selain makan cantik? Banyak. Aku rasa hari ini aku makan banyak. Kita bermain musik bareng, gimana sih, Tin? Aku lupa kalian bertalenta. Tin pernah ke Karawang? Karawang tuh yang kita lewatin kalau ke Bandung gak sih? Bener gak sih?
Karawang tuh yang ada ininya outlet. Apa enggak? Apa tuh Cikarang? Kok Henry kok ngirimnya Jessie? Beda kak. Kebalik. Karawang tuh setelah Cikarang. Hah? Jadi yang mana yang ada outletnya? Aku seringnya ke outlet yang ada di situ. Iya, aku selimutan. Ger. Makasih, Katrinnya. Kok kawaii? Rambutnya tuh kawaii banget loh. Aku rambutnya dikuncir samping. Ih, aku tiduran sumpah. Nyaman sekali. Woi, Fajri A-nya lupa Atin. Ya aku udah mulai pilek sumpah karena kedinginan. Enggak, mana ada. Lupa Atin. Bongkar AC. Wow. Guys, tapi aku kepikiran deh, orang kalau yang jadi servis AC tuh nyari pekerjaannya apa sih guys? Kayak lokernya, aku udah tahu loker sumpah. Lowongan pekerjaannya apa? Teknik. Harus teknik, harus lulusan teknik. Gak bisa kah orang marketing teknisi? Oh, teknisi AC? Emang ada pilihannya? Kamu masuk teknik mau jadi apa? Teknisi AC gitu? Kalian tahu nggak? Om Tatang pernah jadi teknisi AC. Papaku pernah punya kayak usaha benerin AC. Makasih Kak Inang. Oi. Oink. Kalau dia ngomong kayak gini. Terus Om Tatang pernah dipanggil buat kayak bersihin AC Tang, kesini ada panggilan Tang ke situ. Nggak usah so asik sama papaku, nggak usah panggil nama. Kamu panggilnya Tang? Enggak, itu ceritanya papaku yang manggil. Coba bisa Om Tatang, iya guys, dia paling mau belajar. Bro tuh Mr. DIY sumpah. Harusnya bro jadi BA Mr. DIY. Ih. Aku bobo ya? Oke, bobo aja guys. Kat, besok aku naik gunung, doain deh. Wow, gunung apa kak? Sampai jawab gunung Roblox aku marah sumpah. Gak ada yang gak marah. Kecewa. Emang kalian besok gak kerja apa?
kerja Gi. Masih cuti. Atau kalian sekarang masih kerja? Kok kalian masih kerja jam segini? Kalau masih kerja jam segini, kalian kerjanya ngapain? Project gitu. Lagi gak pengen kerja, respect bos besar. Ini tuh kalau ada tulisan bos besar datang tuh maksudnya merujuk ke dia guys, ke Kak Fanskivan guys. Kerja besok gajian, selamat Kak. Shift malam, aku CEO. Udah kaya ngapain kerja? Amin, omongan bagus. Tadi aku nanya, apa sih kalian kalau jam segini dibilang, kok lagi apa kayak gini nih? Gak apa-apa Tin, temenin aku kerja. Maksudnya kalian kerjanya ngapain? Kalau aku biasanya kerja jam segini adalah antara aku latihan, aku syuting, atau aku ngulik. Main poker. Wow. Buy one. Lagi ngulik ya kan, main HOK. Bagus. Maintenance rate, jaga lilin. Nggak boleh woi, dosa. Kok kamu nggak ikut Anil Jesse besok Aidian? Hah? Ngaspal jalan? Iya sumpah. Tapi aku mendingan gitu sih, mendingan jalanan di aspal malam-malam. Tapi kasihan yang nggak aspalin. Tapi pada pagi-pagi macet ya. Semangat ya. Kan emang biasanya malam, iya sih. Dua-duanya bikin macet. Tapi kalau malam mending gak sih Kak? Truk-truknya udah diilangin. Kak Henry, shh. Shh. Itu kata-kata terlarang. Bukannya kalau malam truknya malah makin banyak. Iya, tapi kan kalau malamnya gak ada orang di jalan. Paling ada siapa? Orang balap liar. Makasih kan sih. Tips jadi camaba yang baik apa Kak Atin? Aduh, maksudnya camaba apa? Aku tadi pikir kakak ngomong Kanada. Terus saya kayak, what is that? Calon maba? Nggak ada sih. Apa ya? Waktu aku mulai jadi baru masuk kampus, aku tuh sok-sokan, aku bawa tab, terus tabnya aku download itu apa sih, Good Notes yang kayak buat nulis notes gitu. Aku cuma nyatet di semester 1 sumpah. Sisanya aku main Block Blast. Apa ya? Jadi maba yang bagus. Kamu beneran mau jadi maba yang bagus? Ya udah, kalau kamu mau jadi maba yang bagus, kalau di kampus aku tuh kayak ada bukan UMKM, UMKM, klub gitu loh. Apa namanya guys? UKM. Banyak UKM kan. Terus ada banyak project kayak ada misalnya kamu jadi Mr. Mrs. kampus. Kamu menjadi abang nonenya kampus kamu.
Atau kamu jadi orang penting di salah satu UKM. UMKM. UKM. UKM, klub. Itu kamu kalau mau jadi bagus, atau kamu bisa ngejar, kamu cari tahu ada beasiswa ke luar negeri gak, ada bukan pertukaran pelajar, pertukaran pelajar, kemana, kamu cari tahu harganya berapa, kamu cari tahu harus dapet GPA kayak gimana dalam semester ini gitu. Tapi aku nggak kayak gitu. Jadi kalau aku hidup menjadi orang cantik. Siap. Gue sumpah aku ke kampus pakai masker, topi, hoodie. Tapi pas ngampus dapat special treatment dari sisi akademik kagak. Tidak ada pandangan lain. Nana cuman sih. Kira member JKT dapat, soalnya aku dulu kayak gitu. Berarti kamu lebih artis daripada member JKT. Benji mau ngapain? Benji ngapain? Dan masa dosenku selalu mempersulit mahasiswanya yang mau bimbingan. Itu biasanya ini ya universitas negeri ya. Semangat ya kak. Kurang tahu kalau kayak gitu. Itu mungkin biar kamu telaten aja pas udah kerja nanti. Kamu misalnya kamu jadi karyawan, kamu kan harus ngejar-ngejar bos kamu, harus ngejar-ngejar klien, kayak hal-hal kayak gitu kan. Mungkin dia ngajarinya dengan cara seperti itu. Tapi setahu aku itu kamu bukannya dibantu sama dosen. Kalau itu dosen pembimbing, jadi bos dosen pembimbingnya ya nggak mau ini ya bimbingan ya. Susah dong. Tapi bukannya kamu kayak ada beberapa dosen. Soalnya waktu dosen pembimbingnya susah, dia minta tolong dosen lain. Gitu. Nggak tahu sih. Semangat ya. Aku nggak ngerti guys, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku belum ngapa-ngapain, belum kayak gitu, belum susah payah jerih. Spam dosennya kalau digoseng itu kamu didepak sumpah. Kat, gimana caranya skripsinya dijokiin dosen? Kalau bapak kamu dosennya tuh bapak kamu, ibu kamu, bisa dijokiin. Gitu sih menurut aku. Tapi dosen tuh sibuk sumpah, mereka banyak banget project. Ya mau marah juga susah. Bro lagi membaguskan ini, membaguskan itu. Semangat ya semuanya, I love it. Muah. Aku di sekolah dapat peringkat 10, didiemin 3 hari 3 malam. Gimana? Sorry that happened to you, Dick. Makanya kamu tidur gak sih? Biar gak dapat peringkat 10. Biar gak didiemin. Bobo, biar kamu besok pagi bisa belajar dengan giat. Bobo, adik. Aku peringkat 7, aku peringkat 15. Alhamdulillah peringkat 3. Bagus adik-adik.
Guys, tapi aku baru tahu ya, karena ada satu teman sekelas aku yang dia tuh kayak apa sih, ujian UTBK, UNBK, PTN gitu-gitu. Kayak dia tuh pengen banget masuk universitas impian negeri gitu, negeri impian yang bagus-bagus kayak UI, UGM, ITB gitu-gitu kan. Apa sih UI, UGM, ITB? Kayak gitu. Tapi aku tuh baru tahu kalau ternyata, dan dia tuh cerita dia sampai kayak stres banget. Dan aku lihat emang banyak kan yang kayak misalnya kayak gitu langsung stres, nggak keterima, stres. Tapi aku tuh nggak ngerasain karena aku dari awal kan emang pengennya swasta ya. Dan kayak waktu aku dengar cerita dia tuh aku kayak, bukannya pikiran yang terbuka sih, tapi kayak aku baru tahu ada sisi yang kayak gitu. Dan banyak orang yang kayak gitu. Karena aku pikirnya tuh awalnya banyak yang pengen masuk swasta juga. Kayak di titik yang kayak aku tuh ngiranya dulu kalau nggak masuk negeri kayak bakal ya deh swasta gitu. Tapi enggak, ternyata kayak dicoba sampai berkali-kali ya. Semangat ya teman-teman. Aku yang rela gap year. Iya, kayak banyak yang gap year, berapa tahun belajar. Indira kan kayak gitu ya. Semangat ya. Kayak nggak dilihat sumpah. Aku nggak ngerti sih UTBK tuh belajar yang ngapain. UBM, UTB, UNBK, UTBK, PTN, SBMPTN tuh ada banyak banget sumpah. SPMB, STNK. Itu artinya sama, cuman berubah-berubah. Oh really? Aku juga lagi masuk SMA negeri. Sekolah menengah. Bohong. Semangat ya guys. Aku gak relate. Aku gak suka belajar soalnya. Sumpah ya, tapi kayak aku punya beberapa teman yang kayak, bro belajar buat IB test. Dan kalian tahu belajar IB test itu susah banget. Aku rasa orang kok pinter-pinter banget ya. Terus aku kayak bodoh banget. Enggak sih, aku gak bodoh banget. Aku pinter di lain hal, tapi kayak, bro, dia ditanya, misalnya nih kayak teman-teman aku yang pinter banget, dia ditanya kayak 7 kali 10 kali 8 kali bagi 15 dia kayak 74 kayak gitu. Terus aku kayak aku aja mikir 5 kali 5 sumpah. Enggak 25 aku tahu. Terus yang kayak apa kata lain dari tulang kaki ini gitu. Ngerti gak sih? Coba sebutkan 4 otot yang ada untuk menyambungkan tangan. Bro tahu kayak, how do you even learn that? Kayak aku ngerti kamu belajar, tapi kok kamu inget. Terus apa lagi? Sebutkan natrium degree sebuah jeruk. Kayak what the hell? Atau gimana caranya, Giles? Aku gak ngerti banget sumpah. Kayak oke aku inget, tapi kayak dalam 3 hari aku lupa. Enggak 3 hari aku inget deh, tapi dalam setahun. Gimana caranya? Padahal anatomi asik. Kamu aja yang belajar kan gak apa-apa. Kalau 1 UTAS 2 AUT 3 AGIT, kalau 4 apa? Itu tuh dipakai kalau kamu udah SMA. Kalau masih SD kagak pakai UTAS AUT AGIT, ayangku. Asik banget masa anak SD pakai UTAS AUT AGIT? HBD Kak Gita.
Happy birthday Kageta. Happy birthday Kageta. Gitu guys. Kamu ITW bulan depan, Hang? Diva. Spill birthday t-shirtnya udah di spill kak. Semua yang ada di sini harus pre-order birthday t-shirt aku ya. Minimal 1 orang beli 3 kali. Jadi kalau ada 100 orang jadi 300 orang. Storyin lagi Tin. Oke. Besok tapi ya kayaknya storyannya. Makasih ya kalian kayak ngehargain birthday t-shirt aku banget. Sangat soft selling gak? Aku tuh anak marketing ya. Di aku tidak ada soft selling. Kita memakai semua jurus. Kenapa hard selling? Karena jualan itu hard. Susah. Kita jualan tuh susah. Jadi harus didukung ya. Dukung lah. Ih sumpah aku bisa banget pakai penjualan birthday t-shirt buat jadi skripsi. Jangan ada yang nyuri. Kalau ada yang nyuri aku marah. Stop. Ya kenapa aku ngomong kencang-kencang? Oh my god, aku langsung ngajuin sekarang sumpah. Kalian diam, kalian diam, kalian diam, kalian diam, kalian diam. Kalau ada yang nyuri aku sumpah ada yang nyuri, aku bawa ke pengadilan. Ada kan tenis kita yang itu bahas-bahas pengadilan, Kak Rangga, dia jadi lawyer aku. Makasih Kak Meryl. Wah. Kegeser. Dia tuh kalau kegeser ke N. What the hell? Halo? Ini di titik ini bukan salah aku sumpah. Nggak, terus ini aku gimana cara baca top gifter ya? How do I read the top gifter? Oke, ini aku bisa baca top gifter ya. Tapi gimana cara aku kasih love letternya? Lagi selling loh. Aku lagi menjual birthday t-shirt aku loh. Buat yang top gifters boleh masuk lagi gak? Aku tulisnya di pin komen aja deh. Karena aku sebaik. Oh iya ya, birthday t-shirt aku kembang api ya. Tuh kan guys, aku minta maafnya dari lubuk hati loh. Guys, tadi ada yang ada yang SS gak, siapa aja. Tadi ID-nya mati sendiri. Tadi admin Teams nonton. Admin Teams, tolong itu fungsi IDN app yang kalau di slide mati live-nya itu tolong diilangin aja ya. Ini udah terjadi sama 3 member termasuk aku. Tolong diilangin aja. Itu kasihan. Saya juga kasihan. Tapi gak apa-apa, I love you admin. Mwah. Nomor 1 Fajri. Masa? Dear basketball. Dear IDN.
2 Caca. Bohong Caca. Nggak bohong. Oke Kak, iya aku percaya kok. 3 San. Kalau kalian kalau nyebutin nama sendiri kelihatan bohong sumpah. Nomor 1 aku kata Akmal. Bocil jangan bohongnya bocil. Gol? Hah, gol? Aduh, pada bercanda. Ini aku mau end loh, guys. Gimana cara aku cek siapa 1 sampai 10-nya, guys? Nih, aku udah ketemu. Nomor 1 Kak Geoffrey. 2 Fajri A-nya Atin. 3 Kak Rina. Bener nggak? Is that right, chat? Bener. Salah kata Akmal. Lu pengen disebut aja. 1 Kak Meryl bukan? Kak Meryl nomor 5. Kak Meryl kakak nomor 5 bener. Coba kalau kakak bener, kakak bilang iya bener. Oke guys, dia nggak jawab, tapi kita anggap bener ya. Nomor 4 Kak Nesi, nomor 6 Kak Ina, nomor 7 Kak Najma, nomor 8 Kak Hendri, nomor 9 Kak Feni, nomor 10 Kak Danar. Aku akan baca yang di Twitter ya guys. Maaf ya, salah teknis. Kita mulai pembacaannya dari nomor 10 ya. Gak dimaafin, bobo aja kau. Nomor 10 ada Kak Danar, terima kasih. Nomor 9 ada Kak Vene, terima kasih. Nomor 8 ada Ko Henry. Terima kasih. Nomor 7 ada Najma, terima kasih. Nomor 6 ada Kak Ina, terima kasih. Nomor 5 ada Kak Meryl L, terima kasih. Nomor 4 ada Kak Nesi, terima kasih. Nomor 3 ada Kak Rina, makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Fajri, A-nya Atin, terima kasih. Nomor 1 ada Kak Geoffrey Porb, terima kasih. Ini gimana cara aku tulis love letternya ya guys? Kalau aku tulis di sini baca nggak? Hai Kak siapa? Aku bacain aja deh apa yang aku pengen tulis di love letter buat Kak Rina. Makasih ya Kak udah nungguin aku live, apalagi udah malam. Ya aku yakin kamu sangat amat sibuk, karena semua wanita cantik pasti sibuk. Makasih ya gift-giftnya. Congratulations top 3. Muah. Untuk nomor 2 Kakak Fajri. Boy Fajri V-nya apa? V-nya adalah vibes. Fajri V-nya adalah Kapan balik Indon Nudge. Guten Morgen. Guten Morgen German friend. Semoga Jerman menang di Piala Dunia karena bajunya bagus. Makasih Kak Fajri. Nomor 1 Kak Geoffrey. Halo Kak Geoffrey, kita kapan ketemu lagi? Kenapa kita jarang bertemu? Tapi makasih udah gak lupa sama aku. Jangan kamu seperti orang lain yang melupakan hambanya. Terima kasih telah selalu mengingat Katrin. Selamat untuk senbatsu top 1-nya. Kamu akan selalu dikenang. Terima kasih ya Kak Geoffrey. Semua terima kasih yang tapi ini kan gak didengar ya sama mereka. Jadi aku harap mereka denger ya. Makasih live-nya Atin sama-sama.
Bye guys, aku akan mi 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 mi. Gak denger sumpah, oh my god kau, maaf ya. Dadah semua, I love it. Mwah. Top gifter yang sini. Makasih adik, makasih Kak Hendri, makasih Kak Hilmi, makasih Pando, makasih Deka Danar. Bye.